Episode 2 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Oks. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Saat ia melepaskan jiwa bela diri beruangnya, urat-urat di tubuhnya menegang, dan ia melayangkan pukulan. Kekuatan dahsyat itu mengguncang udara, menyebabkan udara berdesis terus-menerus. Gu Chen dengan tenang mengamati tinju yang datang. Pada saat ini, benih jiwa, seperti genderang perang di medan pertempuran, berdenyut dengan kekuatan yang bervariasi, mencari ritme sejati dari serangan petir. Pukulan dahsyat yang dilepaskan Xiong Wuhun tiba dalam sekejap. Angin kencang dari pukulan itu membuat rambut Gu Chen bergoyang liar. Dia tiba-tiba melangkah setengah langkah ke depan, mengangkat lengan kanannya dari bawah tulang rusuk kirinya, dan mengubahnya menjadi pedang terhunus untuk menebas pukulan yang datang. Petir itu menyambar dengan kekuatan seperti sambaran kilat, menciptakan serangkaian suara ledakan. Tepuk tangan tepuk 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 tepuk. Saat tinju dan telapak tangan mereka berbenturan, bunyi gedebuk teredam, semakin lama semakin keras, terdengar dari lengan dan tangan Gu Chen satu demi satu. Ketika gedebuk terakhir terdengar, rasanya seperti guntur di tengah langit yang cerah. Meskipun pelepasan roh bela dirinya membuat serangan Gu Ping setara dengan kultivator alam roda Qi tingkat 7, dia sebenarnya bukanlah kultivator alam roda Qi tingkat 7. Meskipun Gu Chen baru berada di tingkat kelima alam roda Qi, ia mampu melepaskan serangan yang tak kalah dahsyatnya dengan serangan Gu Ping, yang memiliki jiwa bela diri, dengan menggunakan 7 guntur. Saat tinju mereka berbenturan, Gu Ping terguncang hebat dan terhuyung mundur ke tepi ring. Separuh tubuhnya mati rasa dan sakit, dan dia tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Diam-diam dia menghela napas lega. Bersyukur karena berhasil menstabilkan diri tepat waktu. Jika tidak, jika dia jatuh, dia akan benar-benar kalah. Namun saat itu juga, sesosok gelap muncul di sampingnya seperti hantu. Mencibir, hanya seorang jenius yang mampu menguasai jurus petir hingga mencapai tingkat raungan yang menggelegar. Lengannya yang terangkat, seperti petir dari langit, dengan dahsyat menciptakan gelombang suara di udara sebelum menebas ke arah Gu Ping. Bahaya. Karena tergesa-gesa, Gu Ping menyilangkan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya untuk menahan sambaran petir. Kekuatan dahsyat dari benturan itu membuat lengannya terhempas ke bawah, dan dia merasa seolah-olah lengannya benar-benar patah seketika. Bahunya terasa seperti dihantam palu berat. Retak. Gu Ping dengan cepat mendengar suara lengannya patah. Kakinya menjadi goyah, dadanya naik turun, dan dia memuntahkan darah saat jatuh dari panggung. Gu Chen terengah-engah, menyeka keringat dari dahinya sambil menangis terseduh-seduh. Senyum tipis tersungging di bibirnya, namun bernuansa sarkasme perbedaan antara seorang jenius dan sampah masyarakat. Sekarang kau seharusnya benar-benar mengerti, kan? Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hampir semua orang menatap Gu Chen dengan tatapan kosong, bibir mereka terkatup rapat tanpa terkendali. Gu Chen sebenarnya menang. Gu Ping sebenarnya kalah. Bagaimana dia melakukan itu? Di tengah bisikan kerumunan, Gu Xuan tiba-tiba berdiri. Senyum di wajahnya telah lama digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan, dan janggutnya, yang menutupi seluruh mulutnya, berkedut berulang kali karena amarahnya. Kenapa aku tidak membunuh sampah ini lebih awal? Aku tidak pernah menyangka binatang kecil ini akan mengancam masuknya Ping Er ke sekte Xuan Ming. Karena itu, aku harus menyingkirkannya. Dasar binatang kecil, matilah. Gu Xuan melompat ke arena, tubuhnya seperti elang yang menerkam kelinci, berubah menjadi bayangan hitam yang seolah-olah menyelimuti seluruh arena. Pupil mata Gu Chen menyempit, dan energi sejatinya yang beroda 5 berputar liar saat dia meraung, bajingan tua. Generasi muda mengkhianati orang lain, sementara generasi tua menindas orang. Garis keturunanmu benar-benar telah membawa ketidakmaluan ke tingkat yang ekstrim. Gu Xuan tetap diam dengan wajah dingin, bertekad untuk menyelesaikan perbuatan tak tahu malunya. Pukulan telapak tangannya yang kuat, seperti angin musim dingin, menyengat wajah orang yang dipukul. Tepat ketika telapak tangan Gu Xuan hendak menyerang Gu Chen, sesosok yang familiar tiba-tiba melompat ke arena. Tepat ketika telapak tangan Gu Xuan hendak menyerang Gu Chen, telapak tangan itu memblokir serangan tersebut untuknya. Ledakan. Setelah terdengar bunyi gedebuk yang teredam, sosok yang telah menangkis serangan telapak tangan Gu Chen terlempar mundur 2 langkah. Meskipun Gu Xuan juga terpaksa mundur, dia hanya mundur 1 langkah. Di sisi lain, sosok yang mundur itu memiliki wajah yang memerah. Tetua keempat. Melihat wajah Gu Hong memerah karena dipukuli, Gu Chen bersiap untuk berlari dan membantunya berdiri. Gu Hong tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya untuk menghalangi Gu Chen di belakangnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Gu Xuan, dan berkata dengan marah, Gu Xuan, kau sudah keterlaluan. Ini adalah kompetisi keluarga. Kau terang-terangan menyerang orang termuda nomor 1 di keluarga. Apakah kau menghormati aturan keluarga dan kepala keluarga? Bibir Gu Xuan berkedut. Dia pikir dia bisa mengakhiri hidup Gu Chen dengan 1 pukulan telapak tangan, tetapi tiba-tiba Gu Hong muncul entah dari mana. Saat dia berulang kali ditanyai, ekspresinya menjadi semakin muram.
Persaingan antar keluarga. Kepala keluarga masih hidup. Melakukan tindakan terang-terangan. Ini tuduhan yang sangat besar. Bahkan Gu Xuan pun tak sanggup menanggungnya. Sang patriark, yang duduk di tribun, hanya bisa batuk sekali. Sebuah pengingat bagi Gu Xuan bahwa ia harus berpikir matang sebelum berbicara. Jika tidak, demi menjaga harga diri, ia tidak punya pilihan selain memberinya pelajaran. Ini hanya kontes bela diri, kata Gu Xuan, matanya berkilat dingin. Si binatang kecil Gu Chen itu sangat kejam. Jelas-jelas berusaha melumpuhkan Gu Ping. Tentu saja aku harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, jika semua orang menggunakan arena sebagai alasan untuk menyakiti anggota keluarga mereka sendiri, bukankah keluarga akan kacau? Mendengar ucapan Gu Xuan, Gu Chen tak kuasa menahan tawa Gu Xuan, dasar bajingan tua. Kau sungguh tak tahu malu. Kau pikir semua orang buta? Gu Ping membuat semua orang kalah agar bisa mempermalukanku di atas panggung, kan? Pada akhirnya, dia hanyalah sampah dan dikalahkan olehku. Siapa yang bisa dia salahkan? Pupil mata Gu Xuan menyempit. Sebagai kepala keluarga dan seorang tetua, kapan ia pernah dihina dan diprovokasi secara terang-terangan seperti ini? Jika bukan karena Gu Hong berdiri di antara mereka, dan jika kepala keluarga tidak batuk untuk mengingatkannya, ia benar-benar ingin menyerbu dan membunuh Gu Chen di tempat. Aula itu menjadi sunyi senyap, dan semua mata tertuju pada Gu Hong, ingin tahu bagaimana sesepuh ini akan mengundurkan diri. Tuan Klan, kata Gu Xuan dengan lantang, berpaling dari Gu Chen dan mengepalkan tangannya memberi hormat ke arah mimbar kepala klan. Saya tidak sekompeten yang diklaim Gu Chen. Tindakan saya barusan sepenuhnya demi kepentingan klan. Sebelum Gu Xuan selesai berbicara, wajah Gu Chen menunjukkan rasa ingin tahu. Ingin sekali mengetahui logika sesat macam apa yang akan dilontarkan oleh bajingan tua ini kali ini. Gu Chen dihukum dengan dihancurkannya roh bela dirinya karena menipu tanah leluhur kita. Dan itu hampir melibatkan seluruh keluarganya. Gu Xuan berkata dengan ekspresi penuh kebenaran, dia bahkan tidak memiliki roh bela diri sekarang. Jika dia mewakili keluarga Guku di sekte Xuanming, bukankah itu akan menjadi aib bagi keluarga Gu kita? Meskipun Gu Ping kalah dalam pertempuran ini, dia memiliki semangat bela diri. Dibandingkan dengan orang yang tidak berguna ini, perkembangannya di masa depan tidak terbatas. Gu Hong melangkah maju dengan lebar, wajahnya penuh dengan emosi yang mendalam, dan mata tuanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Mendengar pidato Gu Xuan yang penuh semangat, Gu Chen mengangkat tangannya ke dahi dan terkekeh, sambil berkata, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang begitu kurang ajar namun begitu elegan dan menyegarkan. Mata Gu Xuan menyipit dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia hendak berbicara ketika Gu Chen menyela. Berkata, aku tidak mengerti. Dari mana datangnya rasa superioritasmu, menyebutku sampah. Cucumu bahkan tidak bisa mengalahkan sepotong sampah. Kau bangga pada dirimu sendiri sebagai kakek Gu Ping, bukan? Jika aku jadi kau, aku pasti sudah mengambil tali dan menggantung diri. Jiwa ilahi tertinggiku dihancurkan oleh bajingan itu. Apa kau tidak tahu itu? Keluargaku berhutang penjelasan padaku. Sekarang setelah aku mendapatkan tempatku sebagai nomor satu melalui kemampuanku sendiri, sudah sepatutnya aku pergi ke sekte Xuanming. Kau benar-benar mengalami kesulitan. Cucumu sendiri kalah dalam pertarungan, dan kau masih memohon dan meminta agar dia diterima. Biarkan dia masuk sekte Xuanming, bertarung dengan orang lain, dipukuli hingga hampir mati. Lalu kau pergi untuk membalas dendam? Sekte Xuanming bukanlah keluarga Gu kami. Kami tidak akan mentolerir kecerobohanmu. Gu Chen tidak punya alasan untuk menghormati seseorang yang telah berulang kali membuatnya kesulitan dan hampir membunuhnya. Rentetan kata-kata tajamnya membuat Gu Xuan terdiam, hanya napas berat yang keluar dari amarahnya. Wajah Gu Xuan semakin muram saat dimarahi, tinjunya mengepal erat sambil meraung, sampah. Beraninya kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan Gu Xuan lagi. Jadi, kau menggunakan tinju saat kau salah, begitu? Gu Hong mendorong Gu Chen ke belakangnya untuk melindunginya lewati aku dulu. Gu Xuan sedikit gemetar, menatap Gu Hong dengan tajam. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membunuh Gu Hong juga. Jika bukan karena dia pasti sudah mati hari itu karena mengambil jiwa ilahi tertinggi dari binatang kecil itu. Setelah hening sejenak, suasana di arena duel semakin mencekam. Gu Xuan menggertakkan giginya, melambaikan tangannya ke arah kerumunan di bawah, dan selusin orang bergegas ke atas panggung jika memang begitu. Jangan salahkan aku. Saat mereka bergegas ke atas panggung, sekitar selusin pria berpenampilan jujur dengan jubah coklat juga bergegas dari sisi lain, sambil tertawa, Gu Xuan, jika kau ingin berurusan dengan saudara Hong kami, kau harus melewati kami dulu. Mereka bergegas ke atas panggung dan langsung melindungi Gu Chen dan Gu Hong di tengah. Itu mereka. Saat Gu Chen melihat siluet mereka dengan jelas, dia langsung menyadari sesuatu. Ketika roh bela dirinya diambil, dia hanya selamat berkat kemunculan tepat waktu orang-orang ini yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya. Di luar dugaan, mereka kembali membantu saya. Saya akan mengingat kebaikan ini dan membalas budi mereka ketika ada kesempatan. Tangkap mereka. Atas perintah Gu Xuan,
Sekitar selusin pria yang membawa pedang melengkung menyerbu ke arah Gu Hong dan kelompoknya. Gu Hong melambaikan tangannya dan memimpin jalan untuk menemui mereka. Menyaksikan kedua kelompok berkelahi, Gu Chen mengalihkan pandangannya ke Gu Desheng. Dia adalah kepala keluarga Gu, hanya dengan satu kata, dia bisa meredakan pertempuran ini. Gu Desheng duduk dengan tenang di kursi sambil menutup mata. Seolah-olah pertempuran itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dengan seorang kepala keluarga yang tidak bisa membedakan benar dan salah, bagaimana mungkin sebuah keluarga tidak mengalami kemunduran? Gu Chen mengepalkan tinjunya, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sampah tak berguna, bersiaplah untuk mati. Menerobos blokade Gu Hong dan yang lainnya, Gu Xuan menyerbu ke arah Gu Chen dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang membara. Hati-hati. Gu Hong dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Gu Xuan akan sekuat itu. Bahkan mampu menangkis serangan mereka yang terdiri dari lebih dari selusin orang hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Mereka mencoba menghentikan Gu Xuan. Tetapi orang-orang yang memegang pedang melengkung menghalangi jalan mereka, dan mereka hanya bisa berteriak pada Gu Chen. Merasa kedinginan, Gu Chen akhirnya tersadar dan segera mengumpulkan energi spiritualnya untuk melawan serangan itu. Namun Gu Xuan terlalu cepat, sehingga tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan sepertinya dia akan terkena serangan telapak tangan yang dahsyat. Paman Qin. Aku setuju. Tang Wansue tiba-tiba berseru dari kerumunan, selamatkan kakak Chen. Bagus. Wajah Qin Bo berseri-seri gembira. Aura rendah hatinya yang biasa lenyap, digantikan oleh aura berani dan mendominasi. Dia menghentakkan kakinya dan meraung, melangkah di depan Gu Chen. Dia mengangkat tangannya untuk menangkis telapak tangan Gu Xuan. Dan dengan suara gedebuk yang teredam, dia membuat Gu Xuan terpental. Gu Hong dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Saat mendarat, Gu Xuan merasakan rasa manis di mulutnya, lalu memuntahkan seteguk darah. Melihat lelaki tua berambut putih yang tiba-tiba muncul dan memukulnya dengan satu telapak tangan, menyebabkannya muntah darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bukankah ini seorang petani bunga bermarga Qin dari keluarganya? Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Dengan tangan di belakang punggung, Qin Bo memandang rendah Gu Xuan dengan tatapan arogan dan berkata dingin. Kau bahkan ingin mencelakai orang yang dilindungi oleh perawan suci kami? Orang yang dilindungi oleh Santa itu? Semua orang yang hadir tampak bingung. Santa perempuan yang mana? Santa wanita? Itu bukan gelar yang bisa kau klaim begitu saja. Perawan suci dari kekuatan tingkat atas mana yang datang ke keluarga Gu kita? Kenapa kita tidak tahu? Di tengah keramaian yang kacau, seorang wanita muda yang cantik berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan gaun beludru merah muda, dan rambutnya ditata menjadi kepang kecil. Sebuah batu permata berwarna biru muda diikatkan di dahinya dengan ikat rambut, menggantung di sana dan dekat dengan alisnya. Mata yang jernih dan memikat, bibir merah ceri yang menawan, dan sosok yang anggun. Dia bahkan lebih cantik daripada peri yang turun dari surga. Tang Wansue. Begitu dia muncul, orang-orang yang mengenalnya langsung memanggil namanya. Dia Tang Wansue? Dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik daripada peri. Aku pernah dengar dia cantik sebelumnya, tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan secantik ini. Dia sangat cantik. Setelah mengetahui bahwa gadis yang muncul adalah Tang Wansue, kerumunan kembali bergemuruh. Mungkinkah dia adalah orang suci yang dibicarakan orang itu? Melihat lelaki tua yang telah mengalahkan Gu Xuan, dan kemudian melihat cara dia memandang Tang Wansue, para penonton sepertinya telah menebak sesuatu dan dengan cepat mengalihkan perhatian mereka kepada Tang Wansue. Hati Gu Chen tiba-tiba lega ketika melihat lelaki tua berambut putih yang tiba-tiba muncul. Lelaki tua ini telah muncul di keluarga Gu lebih dari 2 tahun yang lalu, dan semua orang mengira dia hanyalah seorang petani tua biasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya adalah kekuatan dahsyat yang datang untuk memilih seorang santa. Yang lebih tak terduga lagi, pria tua yang biasanya pendiam ini justru memilih Wansue. Gu Chen akhirnya mengerti mengapa Tang Wansue tampak begitu bimbang ketika ia bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Ternyata, ia bimbang apakah akan menjadi seorang santa atau tidak. Tang Wansue berjalan menghampiri Gu Chen, menyeka debu dari wajahnya, menatapnya dengan khawatir, dan bertanya, Saudara Chen, apakah Anda baik-baik saja? Gu Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Gadis kecil, apakah aku terlihat seperti seseorang yang sedang dalam masalah? Sepertinya tidak begitu. Tang Wansue menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan ekspresi yang seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gu Chen tahu bahwa gadis itu ingin mengatakan sesuatu, jadi dia berkata, Nak, memendam perasaan hanya akan membuatmu sakit. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tang Wansue mengangguk patuh, lalu meliriknya sebelum berkata, Aku telah terpilih sebagai kandidat perawan suci, dan aku harus kembali untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekarang. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Tang Wansue, ia merasakan kehilangan yang aneh saat mendengar bahwa Tang akan pergi. Tetapi ia tetap memaksakan senyum dan berkata, itu hal yang baik. Tang Wansue cemberut pada Gu Chen dan mengeluh, ini hal yang baik, tapi aku akan segera meninggalkanmu.
Gu Chen mengangkat tangannya dan mengelus wajah lembut Tang Wansue untuk menghiburnya. Gadis kecil, kepergianmu hanya sementara. Jangan khawatir, setelah kau pergi, aku akan meningkatkan kultivasiku dan berusaha mencapai kualifikasi untuk datang menemuimu dalam waktu sesingkat mungkin. Aku percaya padamu. Tang Wansue mengangguk, menyerahkan setengah dari liontin Gio pribadinya kepadanya, dan berkata dengan lembut, Saudara Chen, aku akan menunggumu. Saat berbicara, Tang Wansue berbalik, air mata mengalir di wajah cantiknya. Saat gadis itu berbalik, Gu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan garang, Gadis kecil, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Gu Xuan terkena pukulan telapak tangan lawannya dan muntah darah, yang membuat Gu Desheng menyadari bahwa lawannya bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Namun sebagai kepala keluarga, ia tetap melangkah maju dan berkata, Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda melukai seseorang dari keluarga Gu saya? Tidakkah Anda tahu bahwa keluarga Gu saya memiliki hubungan yang erat dengan sekte Xuanming? Sekte Xuanming? Lelaki tua itu mencibir. Jika kau tidak puas, kau bisa menyuruh pemimpin sekte mereka datang ke sekte Hao Yue untuk menemuiku. Sekte bulan terang? 3 kata itu mengejutkan Gu Desheng seperti sambaran petir di siang bolong, membuatnya gemetar. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya sekte bulan terang itu, organisasi manapun yang berani menyebut dirinya sekte pasti merupakan kekuatan yang lebih besar daripada sebuah sekte. Suatu sekte sama sekali bukan sekte yang bisa diprovokasi oleh sekte lain. Apa itu agama? Agama memiliki doktrinnya sendiri. Agama bahkan dapat menghapuskan keberadaan raja dan tahta. Kekuasaan kekaisaran. Agama. Jabatan profesor. Meskipun sekte Xuanming telah mencapai tingkat kekuatan yang mendekati sekte besar, itu semua hanyalah desas-desus. Jika rumor itu salah, maka nasib yang menanti keluarga Gu adalah pembantaian. Mengetahui inti permasalahannya, Gu Desheng segera menutup mulutnya. Melihat bahwa ia tidak lagi keberatan, lelaki tua itu berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Tang Wansue. Melihat Tang Wansue berulang kali menoleh ke arah Gu Chen, lelaki tua itu sepertinya teringat sesuatu dan berbalik berjalan menuju Gu Chen. Apa yang akan dia lakukan? Tindakan lelaki tua itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur dan menjauh. Pria tua itu berjalan menghampiri Gu Chen dan berkata, Gadis suci kami bukanlah seseorang yang bisa kau dekati. Anggaplah segel bulan darah ini sebagai hadiah dari kami karena telah menjaga gadis suci kami. Kau bisa mulai mengolahnya ketika kekuatanmu sudah mencukupi. Dia mengeluarkan gulungan merah dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Dia kembali ke sisi Tang Wansue, dan keduanya menghilang seketika. Aku akan mulai berlatih kultivasi lagi setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Sambil memegang liontin giok yang diberikan kepadanya oleh Tang Wansue dan gulungan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu, Gu Chen mengepalkan tinjunya dan menuntut dari Gu Desheng, berikan undangannya padaku. Gu Desheng memejamkan mata dan menghela napas dalam-dalam. Sekarang ada seseorang seperti dia yang membela Gu Chen. Jika dia tidak segera memberikan tanda itu, tanah leluhur mungkin tidak akan selamat ketika lelaki tua itu kembali. Khawatir Gu Desheng akan memberikan token itu kepada Gu Chen, Gu Xuan buru-buru memegang dadanya dan memohon, Patriark, Anda tidak boleh memberikan token itu kepadanya. Anda sama sekali tidak boleh. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata kepada para tetua di sisi Gu Desheng. Para tetua langsung mengerti dan berlutut, sambil berkata, Patriark. Gu Desheng memasang senyum dingin, menunjukkan sikap superior yang pantas bagi seorang kepala keluarga, dan berkata, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kalian seharusnya senang Paman Qin tidak membunuh siapapun sebelumnya. Gu Chen, ini token yang kau minta. Gu Desheng melemparkan token itu, menatap dingin ke arah Gu Xuan, khawatir dia akan membuat masalah lagi. Gu Chen mengulurkan tangan dan menangkap token itu, melirik ke sekeliling, lalu melompat dari panggung. Melihat Gu Chen yang pergi, Gu Ping, yang dipenuhi rasa iri, tak kuasa menahan diri untuk mencibir. HMPH, sampah tetaplah sampah. Apa kau pikir kau akan aman hanya karena kau masuk sekte Xuanming? Gu Song sudah setahun berada di sekte Xuanming, dan aku tidak percaya dia akan membiarkanmu lolos begitu saja. Gu Chen berhenti di tempatnya, senyum dingin teruk di wajahnya. Apakah dia melepaskanku? Atau aku yang melepaskannya? Aku bergabung dengan sekte Xuanming untuk membalas dendam padanya. Setelah bergegas kembali ke kamarnya dan mengemasi tasnya, Gu Chen ingin meninggalkan keluarga Gu, yang telah membuat hatinya dingin. Namun begitu ia mendorong pintu hingga terbuka, sang patriark Gu Desheng, yang pernah membuatnya merinding seolah-olah ia jatuh ke dalam gudang es, keluar. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, apakah kita akan pergi sekarang? Gu Chen mengangguk, berusaha menghindari Gu Desheng. Lelaki tua itu mengulurkan tangan kirinya, yang berada di belakang punggungnya, untuk menghalangi jalannya. Dia menghela napas dan berkata, aku tahu kau marah. Gu Xuan dan yang lainnya memang sudah keterlaluan, tapi bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Demi aku, kumohon jangan menyimpan dendam terhadap mereka. Mengapa aku harus melakukan ini demi dirimu?
Kemarahan Gu Chen yang masih muda hampir tak terkendali aku dilucuti dari jiwa ilahi tertinggiku dan diubah menjadi orang cacat. Mengapa kau tidak datang menghiburku selama setahun aku ditindas? Gu Xuan dan anak buahnya hendak membunuhku, dan kau tidak menghentikan mereka. Jika Paman Qin tidak muncul, Gu Xuan pasti sudah memukuliku sampai mati sekarang. Kau pikir kau bisa seenaknya menyuruhku untuk tidak menyimpan dendam terhadap mereka lalu mengharapkan aku untuk melakukannya? Kau pikir kau siapa? Kalian menyebut diri kalian keluarga? Apakah seperti ini cara anggota keluarga memperlakukan satu sama lain? Kepahitan dan dendam tahun lalu kembali muncul dalam benak Gu Chen karena kata-kata Gu Desheng, dan dia hampir saja meneriakkan kata-kata itu dalam hatinya. Namun secara lahiriah, dia tetap mengangguk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat penampilan Gu Chen, Gu Desheng tahu bahwa anggukannya tadi hanya pura-pura. Jadi dia segera menjelaskan, aku punya alasan mengapa aku tidak membantumu sebelumnya. Gu Chen ingin mengangguk dan melanjutkan pengepakannya, tetapi amarah yang telah menumpuk di hatinya selama setahun tidak dapat lagi ditahan. Dia mendongak dan berkata, saya mengerti. Dilema Anda adalah membiarkan orang yang mencuri jiwa ilahi tertinggi saya lolos tanpa hukuman dan membantu Gu Xuan mengirim Gu Song dan Gu Shan ke sekte Xuan Ming. Begitukah? Gu Desheng, dengan wajah agak pucat, berkata, sepertinya kau masih menyimpan dendam yang mendalam terhadapku. Dia menghela napas dan melanjutkan, kau memiliki jiwa ilahi yang tak tertandingi. Bagi keluarga Gu kami, kau benar-benar seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak ingin membinamu, untuk menarik perhatian tanah leluhur, dan dengan demikian meningkatkan status keluarga Gu kami? Siapa sangka tanah leluhur akan mengirim orang untuk mengambil jiwa ilahi tertinggimu? Kami tidak bisa mengalahkan tanah leluhur kami. Jadi bagaimana kami bisa membantu Anda? Gu Desheng tampak tak berdaya. Gu Chen mencibir, apakah kau pernah berpikir untuk membantuku? Jika kau benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, mengapa kau mentolerir pengkhianatan Gu Song dan akhirnya mengirimnya ke sekte Xuan Ming? Tidak. Gu Desheng melambaikan tangannya berulang kali, menjelaskan, kami memang mempertimbangkan untuk melumpuhkan Gu Song, tetapi karena roh bela dirimu telah dicabut, kau kehilangan kualifikasi untuk masuk sekte Xuan Ming. Jika kami juga melumpuhkan Gu Song, lalu siapa yang akan menggantikannya di sekte Xuan Ming? Jika dia tidak pergi ke sekte Xuan Ming, siapa yang akan melindungi keluarga Guku di masa depan? Aku membuat keputusan ini dengan mempertimbangkan masa depan jangka panjang keluarga. Kuharap kau bisa mengerti aku. Gu Desheng terus menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakberdayanya. Aku mengerti. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak setuju dengan pendekatan ini. Kemakmuran sebuah keluarga bergantung pada keadilan dan kasih sayang timbal balik, bukan pada kompromi dengan mereka yang melanggar aturan. Hahaha. Gu Desheng menatap Gu Chen dalam keadaan seperti itu. Dia tahu bahwa Gu Chen benar-benar patah hati karena keluarganya. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Keluarganya telah berbuat salah padanya terlebih dahulu, jadi dapat dimengerti jika dia menyimpan dendam. Dia meminum pil pembakar urat, yang telah menguras potensinya. Bahkan jika dia bergabung dengan sekte Xuan Ming, dia tidak akan mencapai banyak hal. Dia seharusnya tidak menjadi ancaman besar bagi keluarga Guku di masa depan. Mengetahui bahwa Gu Chen tidak akan memaafkan keluarga Gu Desheng tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengingatkannya, Gu Song sudah berada di sekte Xuan Ming selama setahun. Dengan kekuatanmu saat ini, membalas dendam padanya hanya akan menimbulkan efek sebaliknya. Kurasa kau sebaiknya menghindarinya sebisa mungkin. Gu Chen menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, Patriark. Kalau begitu, saya permisi. Dia mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan ruangan, menuntun kuda Winchester keluar dari kandang, menaikinya, dan berangkat meninggalkan kota. Tetua ketiga, Gu Chen telah meninggalkan kota. Tak lama setelah Gu Chen pergi, seorang mata-mata berpakaian biru dengan mata yang mencurigakan berlari ke kamar Gu Xuan, berlutut di hadapannya, dan berkata, turun. Gu Xuan melambaikan tangannya, dan pengintai itu dengan patuh mundur. Melihat Gu Ping terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat dan masih tak sadarkan diri, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Sampah tak berguna, berani-beraninya kau menyakiti Ping Er seperti ini. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan Gu Xuan. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia meninggalkan ruangan. Setelah menghindari pandangan orang lain, dia berjalan masuk ke sebuah rumah besar yang bobrok. Saat itu, seorang pemuda dengan bekas luka panjang di wajahnya dan mata yang tajam sedang duduk bersila, berlatih latihan pernapasan. Saat melihat Gu Xuan memasuki halaman, pemuda itu tiba-tiba berdiri, menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepala, dan memberi salam kepada Gu Xuan, Tuan. Gu Xuan mengangguk dan memerintahkan, Guyang, ikut aku keluar kota dan bunuh si tak berguna itu. Baik, Tuan. Guyang mengangguk hormat, segera berganti pakaian menjadi hitam, dan menutupi wajahnya dengan kain hitam. Kemudian keduanya menunggang kuda dan mengejar kota itu. Dengan menunggangi kuda penjelajah anginnya,
Gu Chen berpacu kencang, dengan cepat meninggalkan kota Tianfang, tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Setelah melewati gunung di depannya, dia akan meninggalkan wilayah kota Tianfang dan memasuki wilayah yang tidak dikenal. Dadada. Tepat saat itu, suara dua derap kaki kuda yang cepat tiba-tiba terdengar dari belakang. Gu Chen mengira para pelancong itu sedang terburu-buru, jadi dia segera menarik kendali kuda dan memberi jalan bagi mereka. Dasar sampah tak berguna, kenapa kau tak lari lagi? Saat ia menarik kendali untuk memperlambat laju Winchester, tiba-tiba terdengar tawa dari belakangnya. Kemudian, dua orang yang bergegas menghampirinya muncul di hadapannya. Gu Xuan, dan seorang pria bertopeng hitam lainnya. Tidak heran derap kaki kuda-kuda itu begitu cepat, mereka mengejarku. Aku cukup baik hati untuk berhenti dan membiarkan mereka lewat. Gu Chen menatap kedua orang di depannya dan mencibir, sambil diam-diam mengamati sekitarnya, bersiap untuk menerobos. Mata Gu Xuan berkilat dingin, dan otot-otot di wajahnya berkerut penuh kebencian. Dia mencibir, dasar binatang kecil, kau cukup beruntung. Aku sudah berkali-kali ingin membunuhmu, tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Sekarang mari kita lihat siapa yang bisa membantumu. Mati. Gu Xuan turun dari kudanya dan mengarahkan telapak tangannya tepat ke arah kuda pengejar angin. Jika dia bisa membunuh kuda pengejar angin dengan satu pukulan, Gu Chen akan kehilangan jalan keluarnya. Gu Xuan, kamu tidak boleh menyakiti Ir. Tepat ketika Gu Xuan hendak bergerak, suara derap kuda tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Kemudian, sesosok gelap melesat ke udara dan memukulnya mundur dengan telapak tangan. Gu Xuan menatap tajam Gu Hong, yang sekali lagi menghalangi rencananya, dan berkata dengan marah, Gu Hong, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau telah menggagalkan rencanaku berkali-kali. Apakah kau ingin aku membunuhmu? Gu Hong mengabaikannya dan mendesak Gu Chen. Feng Er, aku akan menahan mereka untukmu, cepatlah pergi. Terima kasih, tetua keempat. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, tetap tinggal di sini hanya akan menghambat Gu Hong dan memperburuk situasi. Gu Chen menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih, lalu memacu kuda pemburu anginnya dan berpacu pergi. Jangan sekali-kali berpikir untuk pergi. Gu Xuan mencoba menaiki kudanya, tetapi Gu Hong menghalangi jalannya. Kamu sendiri yang mencari masalah. Aura pembunuh terpancar dari mata Gu Xuan. Gu Hong telah berulang kali mencegahnya membunuh Gu Chen, dan dia sudah sangat membencinya. Dia hanya menahan diri karena status Gu Chen sebagai seorang tetua. Di luar dugaan, pria ini begitu arogan dan gegabah sehingga dia mengejar kami keluar kota. Karena itu, akan agak tidak masuk akal jika dia tidak membunuhnya. Dia memerintahkan Gu Yang, yang mengenakan pakaian hitam dan wajahnya tertutup, kau yang bertugas menangani sampah itu. Baik, Tuan. Pria berbaju hitam menaiki kudanya, menepuk pantat kudanya, dan dengan cepat mengejar Gu Chen. Gu Hong mencoba menghentikannya, tetapi Gu Xuan menghalanginya sambil berteriak, Gu Hong, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Matilah. Kau ingin aku mati? Tidak semudah itu. Balas Gu Hong tanpa gentar. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Bang bang bang. Dampak kekerasan terus berdatangan dari belakang, tetapi Gu Chen tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Saat menunggangi Winchester, dia terus menepuk pantat kuda itu, mencoba membuatnya berlari lebih cepat. Pria berbaju hitam yang mengejarnya terus mencibir, lari lebih cepat. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus berjuang. Siapa sebenarnya kau? Aku tidak menyimpan dendam padamu, jadi mengapa kau bersekutu dengan Gu Xuan untuk membunuhku? Jika keluarga Gu ingin membunuhnya, mereka akan melakukannya secara terbuka dan jujur. Seperti Gu Xuan. Tidak seperti pria berbaju hitam yang mengejarnya, dia sengaja menutupi wajahnya. Jelas tidak ingin orang lain melihat penampilan aslinya. Pria berbaju hitam itu menepuk kudanya dan tertawa, aku tidak tahu siapa aku, tapi yang penting kau harus mati di sini hari ini. Kematian? Gu Chen menoleh ke arah pria berbaju hitam seolah-olah dia hanya lelucon, mempererat cengkeramannya pada pengejar angin, dan berkata, mari kita bicarakan itu saat kau menyusulku. Ayo cepat. Pesawat Winchester itu menimbulkan kepulan debu dan melesat ratusan meter jauhnya dalam sekejap mata. Mengejarmu semudah itu? Secercah rasa jijik terlintas di mata pria itu. Ia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke punggung kuda tanpa berkedip sedikitpun. Wah! Kuda yang ditusuk itu, dengan rintihan, meraung dan menyerbu ke arah Gu Chen. Dadada! Suara derap kaki kuda yang semakin keras di belakangnya membuat Gu Chen langsung menoleh. Melihat pria berbaju hitam yang mendekat, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kuda pria berpakaian hitam itu memang lebih cepat daripada pengejar angin. Tetapi untuk mengejarnya, mereka harus menunggu sampai dia memasuki hutan lebat di depan. Begitu sampai di sana, meskipun pihak lain berhasil mengejarnya, dia bisa melepaskan diri di bawah lindungan hutan yang lebat. Berbeda dengan sekarang, dia sudah tertangkap oleh pihak lain bahkan sebelum mendekati hutan lebat. Jarak antara dia dan lawannya secara bertahap berkurang. Ketika lawannya masih berjarak lebih dari 10 meter, dia melihat belati di punggung kuda,
dan darah merah terang mengalir keluar dari ujung yang menusuk. Gu Chen tiba-tiba menyadari, pantas saja dia bisa menyusulku secepat ini, dia memang orang yang kejam. Berusaha melarikan diri, bersiaplah untuk mati. Pria berbaju hitam di belakangnya tiba-tiba menendang kudanya, melompat dan berguling beberapa kali di udara sebelum mendarat di depan Gu Chen. Dia melayangkan pukulan, menciptakan ledakan sonik yang dahsyat yang mengejutkan Winchester hingga membuatnya berdiri tegak. Gu Chen mengencangkan kendali, menstabilkan pengejar angin, dan melompat ke tepi sungai. Pria berbaju hitam itu terkekeh. Lumayan, kau berhasil menjaga keseimbangan dan tidak jatuh. Siapakah dia? Gu Chen terkejut. Suara itu sangat familiar, tapi aku sama sekali tidak ingat di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya. Pria berbaju hitam itu perlahan menyingkirkan kain hitam yang menutupi wajahnya dan berkata, kau sangat ingin tahu siapa aku, bukan? Karena kau memang bukan tandinganku. Aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu sebelum kau mati. Gu Chen menatap wajah bocah yang penuh bekas luka itu dan merasa seolah hatinya ditusuk. Tak heran suara itu terdengar familiar, seolah pernah dilihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ternyata itu anak tunawisma yang diadopsi oleh ayahnya. Gu yang awalnya adalah seorang yatim piatu kelaparan yang diadopsi oleh ayahnya. Dia adalah teman bermainnya semasa kecil. Sebagai seorang jenius dari keluarga Gu, dia akan menerima obat spiritual dari keluarga secara teratur, dan biasanya setengah dari obat spiritual itu akan diberikan kepada Gu yang untuk membantunya berkultivasi. Dengan bantuan ramuan tersebut, tingkat kultivasi Gu yang meningkat pesat. 2 tahun lalu, Gu yang tiba-tiba meninggalkan keluarga Gu. Gu Chen tidak pernah menyangka bahwa keduanya akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Gu yang menyeringai puas dan berkata, kau terkejut, bukan? Mengapa kau ingin melakukan ini? Tanya Gu Chen dingin. Mengapa? Setiap kali aku melihatmu, aku membencimu. Mengapa kau mendapatkan kasih sayang keluargamu? Mengapa aku menjadi yatim piatu? Mata Gu yang berkilat penuh amarah yang hampir gila. Aku benci kemunafikanmu. Memberiku sisa-sisa bahan untuk berkultivasi. Dan mengatakan kau akan membaginya denganku. Apa kau pikir aku akan mempercayainya? Aku sudah berpindah tangan. Dan kultivasiku telah mencapai tingkat ke-8 alam rodaki. Gu Chen menatap Gu yang dengan tatapan kosong. Kebaikan hatinya yang tulus hari itu dibalas dengan kebencian yang begitu besar. Itu malah membuatnya mendapat permusuhan yang begitu besar. Kau sudah tahu semua yang perlu kau ketahui, pergilah ke neraka. Gu yang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menghentakkan kakinya, dan tanah langsung ambles beberapa sentimeter. Dia menyerbu ke arah Gu Chen dengan kekuatan seperti batu yang menggelinding dari lereng bukit. Mempertahankan pusat gravitasi yang sama pada kecepatan tinggi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang di tingkat ke-8 alam rodaki. Aku tidak pernah menyangka dia berada di tingkat ke-8 alam rodaki. Gu Chen selalu berpikir bahwa kultivasi Gu yang hanya berada di alam rodaki, dan bahwa dia bisa melawannya dengan tinju petirnya jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Di luar dugaan, Gu yang ternyata telah mencapai tingkat ke-8 dari alam rodaki. Dengan cara ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Saat ia masih terbewildered, pukulan keras Gu yang sudah mengarah ke pipinya. Desir angin dari minuman punch itu membuat pipinya berkedut. Tinju petir. Lengan Gu Chen bergetar, memancarkan aura yang tak kalah mengesankan dari Gu Yang, dan dia melayangkan pukulan sambil menyerbu ke arah lawannya. Tinju mereka berbenturan, menghasilkan serangkaian bunyi gedebuk yang teredam, dan Gu Chen terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Meskipun 7 guntur memberinya kekuatan untuk menghadapi tingkat ke-7 alam rodaki. Kekuatan itu masih agak lemah jika menghadapi tingkat ke-8 alam rodaki. Sakit. Hanya satu pukulan. Gu Chen merasa seolah tinju dan lengannya patah. Ia terengah-engah, dan rasa sakit menyebar dari lengannya ke separuh tubuhnya, menyebabkan ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ketuk-ketuk. Benih jiwa itu tiba-tiba mulai berdenyut. Ritme denyutan mereka benar-benar berbeda dari saat mereka menggunakan Thunder Fist, denyutan mereka sangat kuat. Saat berdenyut, seolah-olah meridian yang terputus perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya, dan rasa sakit yang hebat di tubuhku mereda dengan sangat cepat. Organ yang rusak juga memperbaiki diri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gu Chen tercengang saat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Benih jiwa ini benar-benar bisa menyembuhkan luka, meredakan kelelahan. Inilah kemampuan jiwa bela diri saya. Pemulihan. Bagus sekali. Gu yang pasti terluka akibat serangan tadi. Dia baru saja menekan serangannya. Aku hanya perlu terus bertarung, saling bertukar pukulan, dan dengan fungsi penyembuhan dari benih jiwa, dia pasti akan menjadi yang pertama menyerah. Teriakan 7 yang menggelegar memang luar biasa. Tak heran dia mampu mengalahkan Gu Ping. Gu yang mengepalkan tinjunya, jari-jarinya masih terkepal. Serangannya benar-benar melukainya. Ini sungguh tak terduga. Melihat Gu Chen yang terengah-engah dan berwajah pucat, ia tahu bahwa Gu Chen sudah mencapai batas kemampuannya. Jika ia menyerang lagi, Gu Chen pasti akan mati. Lagi. Gu yang melangkah maju, mengangkat lengannya seperti pilar,
dan melayangkan pukulan lurus ke arah Gu Chen. Dia bertekad untuk membunuh Gu Chen, dan dia sama sekali tidak menahan diri meskipun Gu Chen terluka. Sebaliknya, pukulan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kepalan tangannya, yang membawa hembusan angin yang kuat, muncul kembali di hadapan Gu Chen. Tinju petir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, benih jiwa telah mengembalikan kesadaran Gu Chen, dan saat dia mengayunkan tinjunya, dia tiba-tiba menunjukkan kekuatan ledakan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tepuk tangan tepuk 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 tepuk. Dengan sekali jentikan tangannya, 8 suara menggelegar terdengar. Apa? Itu Baming. Mata Gu yang terbelalak lebar, bahkan lebih besar dari mata banteng. Jurus Thunder Fist semakin sulit dikuasai setiap kali mengenai sasaran, dan setiap serangannya memberikan dampak yang berat pada tubuh. Pukulanku barusan jelas menyebabkan cedera serius padanya. Dia bahkan tidak mungkin bisa mengeluarkan 7 raungan dahsyat, apalagi 3 dentuman dahsyat. Namun, yang sungguh mengejutkan, Gu Chen melepaskan 8 teriakan menggelegar, yang bahkan lebih dahsyat daripada 7 teriakan menggelegar. Aku harus membunuhnya. Mengabaikan kerusakan fisik yang disebabkan oleh 8 teriakan menggelegar, Gu yang menekan luka dalam yang ditimbulkan oleh guncangan dahsyat itu, mengayunkan bahu dan pinggangnya, lalu menghantamkan tinju dan lengannya dengan gerakan seperti tombak ke arah Gu Chen. Serangan petir. Gu Chen mengaktifkan benih jiwanya untuk pulih dengan cepat dari luka-lukanya, sambil mengangkat lengannya dan menyerang tombak dan tinju Gu yang dengan serangan telapak tangan. PFFT. Seteguk darah menyembur dari mulut Gu Chen. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur berkeping-keping. Namun perasaan ini hanya berlangsung sesaat, dan kemudian benih jiwa yang berdenyut mulai memperbaiki tubuh yang terluka sekali lagi. PFFT. Gu yang tersentak mundur beberapa langkah. Ketika akhirnya berhenti, seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan matanya menyala dengan kebencian yang lebih besar. Saat ini, Gu yang tidak lagi mampu menekan luka internalnya. Jika dia terus bertarung, fondasinya akan terguncang, meninggalkan bahaya tersembunyi untuk kemajuan di masa depan. Yang terpenting, setelah serangan itu, Gu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Kenapa si tak berguna ini bisa menguasai seni bela diri tingkat tinggi seperti serangan petir? Dia segera menelan pil pengurang ki dan mulai mengatur napasnya. Sementara aku hanya bisa menguasai beberapa seni bela diri dasar keluarga Gu. Aku benci itu. Jika aku juga bisa menguasai serangan petir, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Sialan, sungguh sia-sia pil pengumpul energi kiku. Gu yang mengumpat dalam hati. Pil pengumpul energi ki dapat membantu kultivator memadatkan energi spiritual dalam waktu singkat untuk memperbaiki tubuh mereka, jadi harganya sangat mahal. Aku telah melakukan begitu banyak hal untuk Gu Xuan sebelum menerima pil pengumpul ki ini. Awalnya aku hanya berniat meminum pil pengumpul ki ini jika terjadi sesuatu yang tak terduga dalam perjalanan bela diriku, tetapi demonstrasi kekuatan Gu Chen memaksaku untuk meminum pil itu lebih awal. Sambil mengatur napasnya, matanya sedikit menyipit, kilatan dingin muncul di sudut mulutnya sampah. Kau benar-benar membuatku membuang pil pengumpul ki. Kau hampir mati karena luka-lukamu, bukan? Aku hanya butuh 1/4 jam untuk pulih. Lalu, aku akan menyiksamu sampai mati. Terbuang sia-sia? Gu Chen berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tertawa. Memang terbuang sia-sia. Jika kau makan lebih lambat, kau bisa menyisakan sebagian untukku. Gu yang berteriak, alisnya berkerut bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa berdiri? Kau terluka lebih parah daripada aku. Saat Gu Chen pingsan, dia batuk darah dan wajahnya pucat pasi. Jelas sekali organ dalamnya telah terluka. Jangankan mampu berdiri sekarang, diragukan apakah dia bahkan bisa berdiri dalam setengah bulan ke depan. Bagaimana dia bisa berdiri sekarang? Bahkan setelah meminum pil pengurang ki, tubuhnya hanya pulih sebagian kecil. Dia hanyalah sampah yang telah kehilangan semangat bela dirinya. Bagaimana mungkin dia memiliki pil pengurang ki? Mungkinkah dia memaksakan diri untuk berdiri? Bersiap untuk melarikan diri? Mau lari? Jangan mimpi. Dia menopang tubuhnya dengan lutut dan lengannya, menahan rasa sakit, berdiri, dan mengambil posisi tinju, siap bertarung lagi. Gu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas pelan. Kali ini, dia benar-benar beruntung. Jika dia tidak mempelajari seni bela diri paling dasar dari keluarganya, dan jika bukan karena denyutan benih jiwanya yang dapat memperbaiki tubuhnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Dan akan semakin mustahil baginya untuk membalikan keadaan dan mendapatkan keunggulan. Namun Gu yang berbeda. Tubuhnya tidak stabil, dan dia jelas belum pulih dari luka parah yang ditimbulkan oleh 8 teriakan menggelegar. Jika dia melakukan tindakan lain, dia benar-benar akan mencari kematian. Gu Chen berjalan selangkah demi selangkah menuju Gu Yang. Langkahnya yang mantap begitu mencolok bagi Gu Yang. Apa yang diwakili oleh langkah mantap itu? Setiap ahli bela diri pasti tahu. Gu Yang, kamu bisa mati sekarang. Tepat ketika suara Gu Chen mencapai telinga Gu Yang, pukulan telapak tangan yang dahsyat menghantam dadanya,
dan suara retakan tulang yang patah bergema di telinganya. Benturan dahsyat itu membuat Gu yang terlempar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah itu membunuhku? Guyang, yang terjatuh ke tanah, menatap kosong ke langit dengan mata terbuka lebar. Dia mencoba berdiri, tetapi menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dan rasa sakit yang tajam di dadanya membuat gerakan sekecil apapun terasa sangat menyakitkan. Melarikan diri. Hanya satu kata yang terlintas di benak Guyang. Dia mencoba melarikan diri menggunakan kedua tangan dan kakinya, tetapi mendapati bahwa dia sama sekali tidak bisa berdiri, bahkan bergerak pun sulit. Organ dalamnya sudah hancur akibat serangan sebelumnya. Jangankan melarikan diri, dia bahkan tidak bisa berdiri. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa, berlutut di depan Gu Chen, menampar wajahnya sendiri sambil memohon, "Tuan Muda Yi, Anda telah memperlakukan saya, Guyang, dengan sangat baik, namun saya melakukan hal bodoh seperti itu dan mengkhianati Anda. Aku lebih buruk daripada babi atau anjing. Aku tahu aku salah sekarang. Tolong selamatkan nyawaku demi aku menjadi teman bermainmu. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu sepenuh hati." "Kau pikir aku sebodoh itu?" kata Gu Chen tanpa ekspresi sambil menebas petir ke kepala Guyang. Guyang mengangkat kedua tangannya untuk melindungi dahinya, mencoba menangkis serangan Gu Chen, tetapi kekuatan pukulan itu terlalu kuat, langsung menepis kedua tangannya. Dengan bunyi gedebuk, kepalanya hancur berkeping-keping. "Gu Xuan, aku akan mengingat kejadian ini. Tunggu aku kembali. Kita akan menyelesaikan masalah ini nanti." Gu Chen meludah seteguk air liur ke tanah, lalu melompat ke atas kuda pemburu angin dan melaju kencang menuju sekte Xuanming. Setelah 7 hari perjalanan, Gu Chen tiba di sekte Xuanming pada pagi hari ke-8. Setelah mengikat kuda pemburu angin, dia berjalan menuju gerbang gunung dengan plakat sekte Xuanming, yang didekorasi dengan gaya yang mewah dan elegan. Orang-orang yang bertugas menerima mereka adalah para murid yang mengenakan jubah biru, yang sedang memeriksa tanda pengenal orang-orang seperti Gu Chen yang datang untuk mendaftar di sekte Xuanming. "Silakan tunjukkan token Anda." Ketika tiba giliran Gu Chen, seorang murid berjubah biru dengan tahi lalat hitam di sudut mulutnya mengulurkan tangan dan menghentikannya. Gu Chen mengeluarkan undangan itu dan menyerahkannya kepadanya. Dia memeriksa token itu, dan ketika melihat karakter Gu di bagian belakang token, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Dia tersenyum pada Gu Chen dan berkata, "Jadi ini dikirim oleh keluarga Gu. Orang yang kau kirim tahun lalu cukup luar biasa. Saya harap Anda bisa tampil sebaik orang yang dikirim tahun lalu." "Masuklah." "Luar biasa." Gu Chen mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar merujuk pada Gusong? Tampaknya dia telah berprestasi cukup baik selama setahun di sekte Xuanming. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang murid pembimbing biasa bisa disebut luar biasa di sekte sebesar sekte Xuanming? "Terima kasih." Gu Chen mengucapkan terima kasih kepada mereka dan melangkah masuk ke gerbang gunung. Kemudian ia mendapati banyak murid senior berdiri di dekat gerbang untuk menyambut murid baru mereka, dan mereka menuju ke arahnya dalam kelompok 3 atau 5 orang. Di antara orang-orang itu, Gu Chen melihat sosok yang familiar. Ia berbadan tegap dan kekar, dengan tanda merah di pipi kanannya, dan giginya tidak rata saat tersenyum. Siapa lagi kalau bukan Gusong, yang menyebabkan jiwa bela dirinya sendiri diekstraksi? Gu. Gu Chen diliputi amarah, dan tinjunya mengepal erat tanpa disadari. Gusong berjalan di depan, dengan para murid yang dikirim oleh keluarga Gu di sampingnya. Mereka mendengarkan cerita Gusong dengan penuh perhatian. "Adikku, Gu Ping, sangat berbakat. Dia memasuki tingkat kelima alam roda Qi tahun lalu. Sekarang dia telah bergabung dengan sekte ini, kalian harus menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, sepupu Gusong. Kita semua keluarga. Bagaimana mungkin kita tidak menjaganya? Lagi pula, mengingat reputasi Gusong di dalam sekte, siapa yang berani menindasnya selama disebutkan bahwa dia adalah adik laki-laki Gusong?" Orang-orang ini memandang Gusong dengan sopan. Dia adalah seseorang yang baru setahun berada di sekte tersebut tetapi sudah masuk dalam peringkat popularitas sekte. Dia telah menjadi pemimpin murid keluarga Gu di sekte Xuanming. Gusong melangkah maju dengan penuh kebanggaan dan mendesak, "Saudara-saudara, saudaraku sudah cukup lama berada di sekte ini, ayo kita bergegas." Yang lain mengangguk dan berjalan mengikutinya. "Salam, kakak senior Gusong." Para murid yang lewat di dekat Gusong terus menyapanya. "Gu Ping, ketika kau melihat saudaramu begitu sukses di sekte, bukankah kau akan sangat gembira?" Diliputi rasa gembira, dia mempercepat langkahnya lagi. Tepat ketika dia mengira akan menjemput Gu Ping, orang yang muncul di hadapannya membuatnya terpaku di tempat. "Kenapa kau?" Gu Chen berkata sambil tersenyum yang bahkan musuh pun bisa mengerti. "Terkejut? Jika kau tidak melakukan hal tercela tahun lalu, aku pasti sudah berada di sini sekarang." "Di mana saudaraku?" Gusong menatap Gu Chen. Gu Chen tertawa. Senyumnya menunjukkan kegembiraan yang tulus. Gusong menghubungi orang-orang dari tanah leluhur, mengambil jiwa ilahi tertingginya, dan mencuri kualifikasinya untuk masuk sekte. Sekarang dia bahkan ingin adik laki-lakinya juga masuk sekte.
Melihat ekspresi kecewa Gusong, Gu Chen sangat gembira. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dirinya sendiri sambil tertawa. Kau pikir saudaramu akan berdiri tepat di sini? Senyum terakhir lenyap dari wajah Gusong. Ekspresi seriusnya terganggu oleh kedutan di bibirnya. Gu Chen kehilangan semangat bela dirinya dan kualifikasinya untuk masuk sekte karena ulahnya. Dia pasti sangat membenci Gusong dan orang-orang di sekitarnya. Kepribadian Gu Ping tidak selembut kepribadianku. Sebaliknya, dia selalu kompetitif dan tegas. Pendekatannya terhadap Gu Chen pasti dengan mengambil sikap tegas selama kompetisi klan, kan? Gusong terdiam cukup lama sebelum berkata, kau? Ya. Gu Chen mengangguk. Aku melumpuhkannya. Tidak seperti kau, aku melumpuhkannya dengan tanganku sendiri. Aku tidak lari ke tanah leluhur seperti anjing untuk melakukan pengkhianatan. Kau, derunya, mengangkat jari telunjuknya hampir menekan hidung Gu Chen. Kau mencari kematian. Kau melukai saudaraku dan masih berani datang ke sekte Xuanming. Ini adalah hal terburuk yang pernah kau lakukan. Gu Chen mengangkat tangannya dan perlahan menyingkirkan jari telunjuk yang hampir menyentuh hidungnya. Lalu berkata dengan senyum dingin, kau masih marah? Bukankah seharusnya aku yang marah? Dulu, untuk bergabung dengan sekte ini, kau pergi ke tanah leluhur untuk mengkhianatiku, dan orang-orang di sana mengambil roh bela diriku. Saudaramu membuat semua orang lain menyerah agar bisa melumpuhkanku. Kakekmu bahkan lebih terang-terangan memutarbalikkan kebenaran. Wajah Gusong tiba-tiba memerah, entah karena malu atau amarah yang meluap-luap, sulit untuk dipastikan. Dia meraung, kau bicara omong kosong. Aku memberitahu tanah leluhur untuk menunjukkan kesetiaanku. Jiwa ilahi tertinggi seharusnya dipersembahkan kepada tanah leluhur untuk membuatnya lebih kuat. Jika kau tidak menyerahkan jiwa bela dirimu ke tanah leluhur, kau menimbun jiwa bela dirimu. Gusong menepuk dadanya dan menunjuk dirinya sendiri, sambil berkata, lihatlah betapa banyak manfaat yang telah kuterima dari kesetiaanku kepada tanah leluhur. Teknik kultivasi tingkat tinggi dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya telah membantuku meningkatkan kultivasiku dengan pesat. Tidak lama lagi aku akan menghadiri pertemuan klan di kampung halaman leluhur kita. Saat itu, aku akan mengharumkan namaku di pertemuan klan, membawa kejayaan bagi keluarga Gu kita, dan mendapatkan rasa hormat dari kampung halaman leluhur kita. Semua yang kulakukan adalah demi kebaikan keluarga. Dan kau memperlakukanku seperti orang yang hina dan tak tahu malu. Aku benar-benar patah hati. Gusong semakin bersemangat saat berbicara, seolah-olah semua tindakannya benar, dan wajahnya semakin memerah karena kegembiraan. Gu Chen bertepuk tangan ringan dan tertawa. Setelah melihat terlalu banyak ketidakmaluan dari faksi Gushuan, dia tidak merasa marah ketika mendengar kata-kata seperti itu lagi, tetapi hanya merasa geli. Kupikir si bajingan tua Gushuan sudah cukup tidak tahu malu, tetapi kau ternyata bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Kau mengambil semangat bela diriku dan menukarkannya dengan keuntungan, dan sekarang kau bertindak seolah-olah aku telah berbuat salah padamu. Kau masih ingin pergi ke pertemuan klan dan menjadi terkenal dalam semalam? Kurasa kau hanya di sana untuk menjilat, bukan? Aku mengagumimu, aku benar-benar mengagumimu karena bersikap seperti anjing. Gu Chen bertepuk tangan berulang kali, membuat wajah Gusong semakin berseri-seri. Dia melanjutkan, pertemuan klan? Aku juga akan hadir. Aku akan melihat bagaimana kau merendahkan diri di hadapan Gu Tianyu. Aku juga akan memberitahumu bahwa tuan yang kau sembah akan lumpuh karena aku. Seseorang yang mengandalkan perebutan jiwa tertinggi orang lain secara paksa dan memiliki kurangnya kepercayaan diri, menurut saya, adalah orang yang benar-benar tidak berharga. Gusong sangat ingin membunuh Gu Chen saat itu juga, tetapi dia tidak berani melakukannya karena sekte tersebut memiliki aturan. Membunuh sesama murid akan mengakibatkan penghapusan kultivasi dan pengusiran dari sekte. Menyerang sesama murid juga akan dihukum berat. Gusong mencibir. Dia akhirnya berhasil masuk ke sekte itu, dan dia tidak akan sebodoh itu. Dia menunjuk Gu Chen dan berkata, aku tidak tahu cara hina apa yang kau gunakan untuk masuk ke sini, tapi sebaiknya kau bersikap baik di sini. Lagi pula, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti. Anda tidak akan tinggal di sini lebih dari 3 bulan. Setelah penilaian murid baru dalam 3 bulan, saya sendiri yang akan mengirim Anda kembali. Gu Chen menepis tangan yang menunjuk ke arahnya dan berkata, kau bicara tentang dirimu sendiri, kan? Jangan bilang kau menggunakan cara yang sama untuk lolos penilaian anggota baru, kan? Siapa yang kau hianati kali ini? Kepada siapa kau menjilat? Mempermalukan diri di dalam keluarga saja sudah cukup. Tapi mengapa kau datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri juga? Apakah kau ingin semua orang tahu bahwa keluarga Gu telah melahirkan seorang penjahat keji bernama Gusong? Penilaian murid baru? Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu. Gusong, setelah ditegur oleh Gu Chen, tahu bahwa berlama-lama hanya akan berujung pada pelecehan verbal lebih lanjut, jadi dia hanya berkata, aku tidak akan membuang-buang tenaga berdebat denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kau lulus penilaian dalam 3 bulan. Dia berbalik dan tiba-tiba melambaikan tangan kepada orang di sebelahnya. Orang-orang di dekatnya segera mengikuti dan bertanya dengan suara rendah. Sepupu Gusong, apakah kau tidak akan membawanya ke atas gunung?
Gusong menatap tajam kelompok itu, dan mereka segera menutup mulut mereka dan mundur ke belakangnya. Melihat Gu Chen belum dibawa pergi, para murid senior yang berdiri tidak jauh dari situ tertawa gembira. Anak ini sudah tamat. Dia telah ditinggalkan oleh murid-murid seniornya sendiri. Tanpa perlindungan dari murid senior, seberapa mudahkah bagi seorang murid baru untuk mendapatkan pijakan di sekte ini? Gu Chen mengangkat bahu dan tertawa. Jika dia benar-benar membawaku pergi, maka aku akan benar-benar tamat. Dalam 3 bulan, dia akan habis. Gu Chen melanjutkan perjalanan menyusuri jalan pegunungan. Ketika melewati paviliun seni bela diri, ia melihat banyak murid yang baru diinisiasi memasuki paviliun di bawah bimbingan murid senior. Aku ingat pernah mendengar dari para tetua di keluargaku bahwa murid yang masuk sekte Xuan Ming berkesempatan memasuki paviliun seni bela diri untuk melihat buku-buku rahasia. Karena aku kebetulan lewat, sebaiknya aku masuk dan melihat-lihat. Gu Chen merenung sendiri, menopang dagunya di tangannya. Gu Song pasti akan membuatnya kesulitan, jadi dia tidak bisa membuang waktu dan harus memilih buku terlebih dahulu. Penjaga paviliun seni bela diri adalah seorang lelaki tua malas yang bersandar di kusen pintu sambil menyipitkan matanya. Dia acuh tak acuh dan tidak memperhatikan orang-orang yang memasuki paviliun seni bela diri. Hanya ketika orang-orang yang telah mengambil buku panduan kultivasi dan hendak pergi melewatinya, barulah dia sedikit membuka matanya, mengintip melalui celah, lalu menutupnya kembali. Dari perkenalan yang diberikan kepada murid-murid baru oleh murid-murid senior dari keluarga lain, Gu Chen mengetahui bahwa murid-murid baru hanya berhak memilih teknik kultivasi mereka di lantai pertama. Apakah Anda bisa sampai ke lantai 2 atau 3 bergantung pada performa Anda di masa mendatang. Gu Chen mengambil sebuah buku panduan seni bela diri, membolak-balik halamannya, lalu meletakkannya kembali. Ada banyak teknik yang tersedia untuk Gu Chen yang dapat dipilih, termasuk teknik telapak tangan, teknik kepalan tangan, teknik cakar, teknik tangan, dan teknik kaki. Teknik-teknik seperti telapak berlian, tinju penghancur batu, cakar cahaya ungu, tangan pemecah gunung, dan cambuk kaki besi semuanya sangat ampuh. Tetapi Gu Chen memahami apa yang dia butuhkan sekarang. Mengingat kepribadian Gu Song, dia tidak akan membiarkan dirinya lolos begitu saja. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus menyelamatkan nyawanya sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia harus mengembangkan teknik gerakan yang dapat menyelamatkan nyawanya. Sambil berkeliling di antara rak-rak buku, dia terus mencari teknik gerakan semacam ini. Setelah membolak-balik rak buku satu demi satu, Gu Chen tetap tidak dapat menemukan teknik gerakan yang dapat menyelamatkan nyawanya. Mungkinkah teknik gerakan semacam ini hanya tersedia di lantai 2? Setelah menjelajahi hampir seluruh rak buku, ia tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke lantai atas. Hah! Saat dia mendongak, dia tiba-tiba melihat buku panduan kultivasi yang berdebu di atas rak buku. Dia berjalan ke rak buku, mengulurkan tangan dan mengambil buku panduan kultivasi. Dia menyingkirkan debu, dan 3 karakter 8 langkah terpencil muncul di hadapannya. Langkah 8 kehancuran, 1 langkah mencakup 8 kehancuran. Gu Chen dengan cepat tertarik pada catatan-catatan di atas. 8 langkah terpencil adalah teknik gerakan unik yang diciptakan oleh Tetua Sui, seorang fanatik kultivasi dari sekte tersebut, yang menggabungkan keunggulan berbagai teknik gerakan menjadi satu, dikombinasikan dengan struktur tubuh manusia, dan direnungkan. Ketika dikultivasi hingga puncaknya, teknik ini dapat langsung membunuh teknik gerakan apapun. Ini adalah teknik gerakan terbaik untuk bertahan hidup dan membunuh. Setelah melihat baris terakhir tulisan kecil itu, mata Gu Chen berbinar. Teknik gerakan terbaik untuk bertahan hidup dan membunuh? Bukankah itu persis teknik gerakan yang kubutuhkan? Bagian berikut menjelaskan kondisi untuk mengolah 8 langkah terpencil. Disebutkan dengan jelas bahwa 8 langkah terpencil bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh sembarang orang. Diperlukan tubuh yang sangat kuat dan sejumlah besar obat penyembuhan untuk mempraktikannya. Jika tidak, mempraktikannya hanya akan membuang waktu. Mempraktikkan 8 langkah terpencil sangat mudah menyebabkan cedera. Latihan ini melibatkan ledakan kekuatan yang melebihi batas kemampuan tubuh. Siapapun yang mempraktikannya pasti akan mengalami cedera. Tanpa obat-obatan penyembuhan yang mahal, satu cedera saja membutuhkan waktu pemulihan selama sebulan, sehingga praktis tidak mungkin untuk menyelesaikan latihan tersebut. Bahkan penciptanya, Guru Sui, pun tidak dapat menguasai 8 langkah terpencil hingga mencapai tingkat yang setara dengan ranahnya sendiri. Akibatnya, dalam hal teknik gerakan, dia jelas lebih rendah daripada mereka yang berada di level yang sama yang menguasai teknik gerakan lainnya. Jika Anda menguasainya, itu menjadi teknik gerakan yang hebat. Jika tidak, itu hanya teknik yang tidak berguna. Tidak heran jika tidak ada yang mempraktikannya. Gu Chen memiliki sedikit pemahaman tentang hal ini. Begitu orang biasa memahami hal-hal ini, mereka secara alami akan memilih untuk menyerah. Gu yang mengalahkanku dengan telak, namun aku pulih dalam waktu singkat. Benih jiwaku. Jantung Gu Chen tiba-tiba berdebar kencang dan napasnya menjadi cepat. Meskipun aku tidak memiliki banyak obat penyembuhan, benih jiwaku yang baru terbentuk bahkan lebih efektif daripada obat penyembuhan apapun. Setelah menyimpannya,
Gu Chen tidak melihat teknik kultivasi lainnya dan melangkah menuju pintu. Saat ia melewati lelaki tua yang malas itu, lelaki tua itu secara otomatis membuka matanya sedikit dan melirik buku panduan bela diri di tangan Gu Chen melalui celah matanya. Setelah meliriknya, ia seperti biasa menutup matanya dan bergumam. Teknik bagus apa yang mungkin bisa dipilih oleh murid yang baru diinisiasi? 8 langkah terpencil. 8 langkah terpencil? Saat dia mengulanginya, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Gu Chen dari atas ke bawah. Gu Chen tersenyum dan mengangguk padanya. Melihat bahwa Gu Chen tidak bersikap arogan seperti anak manja, dia mengingatkannya, kamu tidak bisa menggunakan jurus ini, ganti ke jurus lain. Gu Chen membungkuk dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, senior. Entah saya bisa mengembangkannya atau tidak, saya ingin mencobanya. Pria tua itu menunjuk rak buku di belakang Gu Chen dan memberi nasihat, mengingat kau adalah murid baru dan belum tahu aturannya. Aku akan memberimu kesempatan. Setelah buku panduan bela diri di pavilion bela diri dipinjam, buku itu tidak dapat ditukar dalam waktu 1 bulan. Cepatlah tukarkan dengan buku lain. Tidak, terima kasih. Gu Chen menggelengkan kepalanya, berterima kasih kepada lelaki tua itu, dan melangkah keluar dari pavilion seni bela diri. Pria tua itu menggelengkan kepala dan menghela napas, memperhatikan sosok Gu Chen yang pergi, mengabaikan nasihatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Teknik ini digambarkan sangat ampuh. Tetapi seseorang harus mampu menguasainya. Tidak seorang pun di sekte ini yang pernah benar-benar menguasainya. Bukankah lebih baik menukar semua ramuan penyembuhan itu dengan ramuan kultivasi untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang? Setelah menghela napas, lelaki tua itu kembali menutup matanya. Setelah meninggalkan pavilion seni bela diri, Gu Chen mengetahui dari para murid senior bahwa murid yang baru diinisiasi bebas untuk berpartisipasi dalam penilaian murid baru. Selama mereka tidak mengganggu ketertiban sekte, sekte tersebut tidak akan ikut campur dalam kehidupan mereka. Tujuan sekte tersebut melakukan hal ini jelas untuk memberi murid baru lebih banyak waktu untuk berlatih agar mereka dapat lulus ujian masuk murid baru. Para murid baru lainnya, dengan bantuan murid senior mereka, dibawa ke kediaman murid senior dan dibina bersama mereka. Gu Chen pergi ke tempat yang tenang dan terpencil, lalu mulai berlatih 8 langkah kesunyian. 8 langkah terpencil, 1 langkah mencakup 8 area terpencil. Setelah dikuasai, setiap kali kemampuan ini dilepaskan, orang lain hanya akan melihat bayangan atau tidak melihat apapun sama sekali. Tentu saja, menggunakan teknik gerakan ini akan memberi tekanan luar biasa pada semua organ tubuh. Atau lebih tepatnya, ini seharusnya tidak disebut sebagai pengurasan melainkan kerugian. Hanya mereka yang memiliki tubuh luar biasa kuat dan persediaan ramuan penyembuhan yang cukup yang dapat mempersingkat waktu pemurnian. Jika tidak, bahkan langkah pertama pun akan membutuhkan setidaknya 100 hari. Bisa dikatakan bahwa 8 langkah terpencil, sampai batas tertentu, itu tercipta hanya dengan menumpuk sejumlah besar ramuan penyembuhan. Konon, bahkan kerabat pemimpin sekte pun tidak mampu mengumpulkan sumber daya sebanyak itu. Mengikuti metode kultivasi di atas, Gu Chen sedikit merenggangkan kakinya, memfokuskan energinya ke dantiannya, dan saat pusat gravitasinya menurun, energi spiritual di tubuhnya, seperti batu besar yang menggelinding dari puncak gunung, mengalir deras menuju kakinya dengan suara berderak. Angkat kakimu dan lari cepat. Kakinya, yang bengkak dan membesar karena energi spiritual, tampak seperti akan meledak, dan tanpa terkendali membentuk lengkungan di udara, menciptakan serangkaian getaran. Gu Chen merasakan kegelapan tiba-tiba di depan matanya dan mendapati dirinya berada puluhan meter jauhnya. Ketika dia membuka matanya, dia sudah tergeletak di tanah. Kakinya gemetaran tak terkendali, jantungnya berdebar kencang seolah akan copot, dan darahnya yang deras mengalir ke bagian atas kepalanya, seolah akan meledakkan tengkoraknya. Sakit kepala, pusing, lemas, jantung berdebar, dan gemetar. Tubuhnya terasa seperti sedang dikuras habis, wajahnya semakin pucat, dan kakinya benar-benar berlumuran darah merah. Kekuatan ledakan dari jurus 8 kehancuran terlalu kuat. Meskipun Gu Chen sudah siap, dia tetap ketakutan dengan sesi latihan pertama ini. Dia hanya merentangkan tangannya dan berbaring di tanah. Ketuk-ketuk. Benih jiwa berdenyut secara ritmis, dan dengan denyutannya, cairan spiritual di organ dalam berubah menjadi aliran energi spiritual, yang mengalir di sepanjang dinding sel dan masuk ke dalam sel. Diberi nutrisi oleh energi spiritual, organ dalam yang hancur secara bertahap diperbaiki, dan dalam waktu singkat, bekas luka yang retak sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah diperbaiki sepenuhnya, tubuh Gu Chen kembali ke keadaan semula sebelum dia mengambil langkah itu. Sambil berdiri, mengingat guncangan yang dirasakan tubuhnya saat terjatuh, dia tak kuasa menahan tawa seperti yang kukira. Tubuhku sudah cukup pulih untuk mendukungku dalam menaklukkan 8 langkah terpencil. Kemudian dia mulai berlatih 8 langkah terpencil dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dia menerjang maju, organ dalamnya pecah, dia roboh ke tanah, semangat bela dirinya berdenyut, tubuhnya diperbaiki, dan kemudian dia menerjang lagi, hanya untuk terluka sekali lagi.
Proses ini diulangi berkali-kali. Pada hari kelima, ketika Guchen bergegas keluar lagi, dia tidak jatuh ke tanah seperti sebelumnya, tetapi berdiri tegak lebih dari 10 meter jauhnya. Wajahnya pucat pasi, dan jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak lagi merasakan kelelahan, rasa sakit, dan kelemahan yang dirasakannya sebelumnya. Sesaat kemudian, wajah pucatnya kembali berwarna karena denyutan benih jiwa, dan detak jantungnya kembali normal. Merasakan perubahan pada tubuhnya, dia tahu bahwa dia telah menguasai langkah pertama dari 8 langkah kehancuran. Sekali lagi, Guchen melangkah maju lagi dengan penuh kegembiraan. Sikat. Serangkaian bayangan melintas, dan dia muncul lebih dari 10 meter jauhnya tanpa berkedip. Hanya dalam 5 hari, saya mengambil langkah pertama saya. Langkah 8 kehancuran, memang telah disiapkan untuk saya. Untungnya, benih jiwa bela diri yang baru terbentuk ini memiliki kemampuan untuk pulih. Jika tidak, dengan sumber daya terbatas yang saya miliki, saya mungkin tidak akan mampu memurnikannya ke tahap pertama bahkan dalam 10 tahun, kan? Melihat dedaunan gugur yang terangkat dan masih menari-nari di belakangnya, dia tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Jika dia bisa menguasai 8 langkah kehancuran, dia akan mampu berputar cepat mengelilingi Gutianyu dan muncul di titik lemahnya untuk mengalahkannya. Selanjutnya, mari kita latih langkah kedua. Tanpa ragu, Guchen memulai langkah kedua kultivasinya, mengikuti petunjuk dalam buku panduan tersebut. Desir-desir, dentang. Serangkaian bayangan melintas di udara, diikuti oleh Guchen yang berulang kali jatuh terbentur tanah dengan keras. Setelah latihan berulang kali, darah yang dimuntahkannya dari lukanya mewarnai seluruh ruang terbuka menjadi merah tua. Aku harus terus berlatih. Guchen bangkit dari tanah. Tingkat kultivasinya saat ini jauh di bawah Gusong. Jika dia tidak meningkatkan teknik gerakannya dalam waktu sesingkat mungkin, dia mungkin akan menanggung murka Gusong jika Gusong datang mencari masalah. Latihan. 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 Saat lapar, ia akan mengemil beberapa roti kukus, dan setelah kenyang, ia akan melanjutkan kultivasinya. Bagaimanapun, denyutan benih jiwanya akan memungkinkan tubuhnya diperbaiki dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, Guchen dapat berlatih tanpa henti sepanjang hari, kecuali saat makan. 7 hari kemudian, Guchen berhasil melangkah ke tahap kedua. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan gerakan Guchen saat mengambil langkah kedua telah mencapai titik di mana bahkan bayangannya pun tak terlihat. Wow, itu sangat cepat. Belum cukup. 2 langkah masih terlalu sedikit. Guchen memutar lehernya untuk sedikit rileks sebelum melanjutkan kultivasinya untuk mengambil langkah ketiga. Desir-desir. Di tanah terbuka berwarna merah darah, suara angin bertiup kencang terus terdengar. Tiba-tiba, sesosok muncul puluhan meter jauhnya. Baru kemudian terlihat Luogu di belakangnya perlahan bangkit. Sosoknya muncul sekilas lalu menghilang lagi. Seekor elang betina bertengger tanpa bergerak di sarangnya di puncak pohon setinggi beberapa meter. Mengamati sesosok makhluk berlarian bolak-balik di ruang terbuka, tersandung dan jatuh. Melihat sosok itu menghilang, elang itu tiba-tiba menjulurkan lehernya, siap mencari makhluk yang telah lenyap itu. Ia secara tidak sengaja menabrak anak elang di sarang, dan anak elang itu berguling keluar dari sarang. Kicauan, elang betina itu membentangkan sayapnya, bersiap untuk menuki ke bawah. Tepat saat itu, sosok yang tadi menghilang tiba-tiba muncul di tempat elang muda itu baru saja berguling, menangkapnya, dan mengembalikannya ke sarang. Awasi anakmu yang nakal itu. Elang betina itu mendengar kata-kata tersebut, dan sosok itu muncul di tempat terbuka di mana ia menghilang. Sosok ini tak lain adalah Guchen, yang telah berlatih 8 langkah terpencil siang dan malam tanpa tidur. Dia sekarang mampu mengambil langkah ketiga. Mendeguk. Sambil meraba perutnya yang keroncongan, Guchen menyadari bahwa dia lapar. Dia berjalan ke arah bungkusan itu dan meraih ke dalamnya. Ketika dia merasa makanan di dalamnya sudah hampir habis, dia menghela napas dalam hati. Sekte tersebut tidak menyediakan makanan bagi para pengikutnya. Jika para pengikut ingin bertahan hidup, mereka dapat membeli benih untuk menanam tanaman, berburu hewan liar di pegunungan untuk mengisi perut mereka, atau menjual hewan buruan untuk ditukar dengan makanan.